Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tahlifi. Hukum tahlifi adalah ketentuan atau seruan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut, membebani atau memberikan pilihan kepada mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal sehat, untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Hukum ini ditunjukkan untuk mengatur tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam ilmu ushul fikih. Hukum tahlifi terbagi menjadi 5 macam yang dikenal dengan ahkam atau al-khamsah. 1. Wajib. Ijab perintah atau tuntutan yang bersifat pasti dan mengikat. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contoh: melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. 2. Sunnah atau manzub, nadb dalam kurung nazab, anjuran untuk melakukan suatu perbuatan di mana pelakunya akan mendapatkan pahala, namun pelakunya tidak berdosa jika meninggalkan. Contoh: sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, dan bersedekah. 3. Haram atau tahrim, larangan tegas dan mutlak untuk melakukan suatu perbuatan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan jika dikerjakan akan mendatangkan dosa. Contohnya seperti berzina, mencuri, membunuh, dan memakan makanan yang diharamkan. 4. Makruh dalam kurung karohah atau anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan makruh tidak mendatangkan dosa jika dikerjakan, namun akan lebih baik dan berpahala jika ditinggalkan. Contoh: makan sambil berdiri, tidur tengkurap, dan menggunakan air berlebihan saat wudhu. 5. Mubah. Mubah atau ibahah, perbuatan yang bersifat netral, yakni memberikan kebebasan penuh kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Tidak ada pahala maupun dosa pada perbuatan ini. Sekian, terima kasih. Untuk materi pertemuan ke-6, hukum wad'i dan macam-macamnya. Pengertian hukum wad'i adalah ketentuan syariat yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang dalam kurung mani atau penentu sah dan tidak sahnya suatu perbuatan hukum. Hukum ini tidak langsung berisi perintah atau larangan, tetapi menjelaskan hubungan antara suatu keadaan dengan berlakunya hukum syariat. Dengan kata lain, hukum wad'i menetapkan kapan suatu hukum berlaku, kapan tidak berlaku, dan apa yang mempengaruhi keabsahan suatu perbuatan. Macam-macam hukum wad'i. Sebab adalah suatu yang dijadikan syariat sebagai tanda adanya suatu hukum. Jika sebab ada, maka hukumnya berlaku. Jika sebab tidak ada, maka hukumnya tidak berlaku. Contoh: tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Mencapai nisab sebagai sebab wajibnya zakat. Kematian seseorang menjadi sebab berpindahnya harta warisan kepada ahli waris. 2. Syarat. Syarat adalah suatu yang harus ada agar sesuatu hukum atau perbuatan menjadi sah, tetapi keberadaannya tidak otomatis menyebabkan adanya hukum tersebut. Contoh: wudhu merupakan syarat sah sholat, kemudian 2 saksi merupakan syarat sah akad nikah menurut sebagian ulama. Menutup aurat merupakan syarat sah sholat. Kaidah: jika syarat tidak terpenuhi maka hukum atau perbuatan tidak sah. 3. Mani. Mani adalah sesuatu yang menghalangi berlakunya suatu hukum atau menghalangi adanya sebab yang semestinya menimbulkan hukum. Contoh: haid menjadi mani atau penghalang. Kewajiban sholat bagi perempuan. Pembunuhan menjadi mani. Seseorang menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Perbedaan agama dalam kondisi tertentu.
dapat menjadi mani atau pewaris. Kaidah adanya mani menyebabkan hukum tidak berlaku meskipun sebab dan syaratnya terpenuhi. 4. Syah. Syah adalah perbuatan yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum yang diakui. Contoh, salat yang dilakukan dengan wudu, menutup aurat dan memenuhi seluruh rukun. Salat adalah salat yang sah. Jual beli yang memenuhi syarat. Rukun adalah akad yang sah. Akibat hukum, perbuatan tersebut dianggap memenuhi tuntutan syariat. 5. Fasid. Fasid adalah perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan tetapi terdapat cacat atau kekurangan pada sebagian syarat sehingga mengurangi keabsahan. Contoh, jual beli dengan syarat yang merugikan salah satu pihak, akad yang memenuhi rukun tetapi mengandung unsur yang tidak dibenarkan syariat. Catatan, istilah fasid lebih banyak digunakan dalam mazhab Hanafi dan dibedakan dari batal. 6. Batal. Batal adalah perbuatan yang tidak memenuhi rukun atau syarat pokok sehingga tidak diakui oleh syariat, tidak menimbulkan akibat hukum. Contoh, sholat tanpa wudhu. Jual beli barang yang tidak ada atau tidak jelas objeknya. Nikah adanya akad yang sah. Nikah tanpa adanya akad yang sah. Akibat hukum, perbuatan dianggap tidak pernah ada secara hukum syariat. Untuk pertemuan ke-9, mahkum alaih dalam kurung subjek hukum dan al-ahliyah kecakapan hukum. Pengertian mahkum alaih adalah orang yang menjadi subjek atau pihak yang dikenai hukum syariat mukallaf. Dengan kata lain, mahkum alaih adalah individu yang menerima perintah, larangan dan ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang muslim yang diwajibkan melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya. Pembebanan hukum taklif. Taklif adalah pembebanan hukum syariat kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah memenuhi syarat taklif disebut mukallaf. Contoh bentuk taklif, perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, larangan mencuri, berzina, dan meminum khamar. Syarat-syarat taklif, seseorang dapat dikenai taklif apabila memenuhi syarat berikut. 1. Berakal. Orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak dikenai taklif karena tidak mampu memahami perintah dan larangan syariat. 2. Baligh. Anak kecil yang belum baligh belum dibebani kewajiban syariat secara penuh. Tanda baligh antara lain mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, mencapai usia tertentu menurut ketentuan fikih jika tanda-tanda tersebut belum muncul. 3. Sampainya dakwah atau seruan syariat. Seseorang harus memiliki kemampuan mengetahui adanya ketentuan syariat yang dibebankan kepadanya. 4. Mampu melaksanakan taklif. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, kemampuan menjadi salah satu syarat penting dalam pembebanan hukum. Al-ahliyah dan macam-macamnya. Pengertian al-ahliyah atau kemampuan seseorang menerima hak dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Al-ahliyah menunjukkan sejauh mana seseorang dapat menjadi subjek hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya. 1. Al-ahliyah al-wujud, kecakapan memiliki hak dan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan menerima kewajiban. Al-ahliyah al-wujub an-nakisah dalam kurung tidak sempurna, kecakapan yang dimiliki sejak masih dalam kandungan. Contoh, janin berhak menerima warisan atau wasiat. B. Ahliyah al-wujud al-kamilah dalam kurung sempurna, kecakapan yang dimiliki seseorang sejak lahir, hidup, hingga meninggal dunia. Contoh, bayi yang baru lahir berhak memiliki harta dan menerima warisan. 2. Ahliyah al-ado,
dalam kurung kecakapan bertindak hukum, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang diakui syariat. Al-ahliyah al-ngadoan al-ahli al-ahliyah al-ngado an-nakisah dalam kurung tidak sempurna, dimiliki oleh anak-anak yang sudah mumayyiz tetapi belum tabligh. Contohnya, boleh melakukan beberapa transaksi sederhana dengan pengawasan wali. B. Al-ahliyah al-ado al-kamilah dalam kurung sempurna, dimiliki oleh orang yang belik, berakal dan cakap bertindak. Contoh, dapat melakukan akad jual beli, pernikahan dan berbagai tindakan hukum lainnya secara mandiri. Taklif terhadap orang kafir. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah orang kafir juga dibebani hukum syariat. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang kafir dibebani kewajiban beriman kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban menjalankan syariat cabang dalam kurung furu' seperti sholat, puasa, dan zakat. Namun ibadah mereka tidak sah sebelum beriman. Karena itu, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kekufuran sekaligus atas kewajiban syariat yang ditinggalkan. Dasar pendapat: di antara dalil yang digunakan adalah firman Allah dalam surah Al-Mudzatsir ayat 42-43. Apakah yang memasukkan kamu dalam sakar dalam kurung neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir juga dicela karena meninggalkan kewajiban syariat. Kesimpulan, orang kafir tetap menjadi objek taklif, dalam arti dituntut untuk beriman dan bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Akan tetapi pelaksanaan ibadah tidak diterima sebelum mereka memeluk agama Islam. Ringkasan, makhluk ngalih adalah orang yang dikenai hukum syariat. Agar dapat dibebani hukum taklif, seseorang harus berakal balik, mengetahui adanya syariat dan mampu melaksanakannya. Al-ahliyah adalah kecakapan hukum yang terdiri atas ahliyah al-wujud, kecakapan hak dan kewajiban, dan ahliyah al-adha, kecakapan bertindak hukum. Adapun mengenai orang kafir, jumhur ulama berpendapat bahwa mereka juga termasuk objek taklif, meskipun ibadah mereka tidak sah tanpa keimanan. Untuk pertemuan ke-11, azimah dan ruksah. Pengertian azimah dan ruksah, macam-macam ruksah, hukum mengamalkan ruksah. 1. Pengertian azimah dalam kurungan ngazimah. Azimah ialah hukum asal syariat yang ditetapkan Allah kepada hambanya tanpa sembarangan keringanan atau pengecualian. Contoh, sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, larangan makan bangkai dalam kurung dalam keadaan biasa. Ringkasannya, hukum asal yang wajib dilaksanakan tanpa rukshoh dalam kurung keringanan. 2. Pengertian rukshoh. Rukshoh ialah keringanan hukum syarat yang diberikan Allah dalam keadaan tertentu karena adanya kesulitan atau keuzuran. Dalil umumnya, kesusahan membawa kepada kemudahannya. Contoh, sholat qashar dan jamak ketika musafir, berbuka puasa bagi orang sakit atau musafir, tayamum ketika tiada air atau mudorot menggunakan air. Ringkasannya, keringanan daripada hukum asal azimah karena sebab-sebab tertentu. 3. Macam-macam rukshoh. Antara bentuk rukshoh dalam fikih: rukshoh karena musafir, qashar sholat, jamak sholat, berbuka puasa. Rukshoh karena sakit, tayamum menggantikan wudhu, boleh tidak berpuasa jika memudaratkan. Rukshoh karena darurat, paksaan, memakan makanan haram ketika darurat jika tiada makanan halal dan boleh mati. Mengucapkan kufur ketika dipaksa, dengan hati tetap beriman.
Rukhsah karena keuzuran umum. Duduk dalam sholat bagi yang tidak mampu berdiri. Mengurangkan rukun tertentu jika tidak mampu. 4. Hukum mengamalkan rukhsah. Hukum mengambil rukhsah tidak satu saja, tergantung pada keadaan. Harus dalam kurung mubah, boleh ambil atau tidak ambil jika keduanya tidak memudaratkan. Sunnah, mengambil rukhsah lebih sesuai dengan lebih ringan, contohnya ketika musafir yang jelas kesusahannya. Wajib ambil rukhsah jika meninggalkan boleh membawa mudarat atau bahaya. Contoh, makan makanan yang haram ketika darurat untuk menyelamatkan nyawa. Makruh atau tidak digalakan, menolak rukhsah tanpa sebab hingga menyusahkan diri sendiri. Kesimpulan, azimah, hukum asal yang kuat dan umum. Rukhsah keringanan karena kesulitan. Rukhsah menunjukkan rahmat dan kemudahan dalam Islam, bukan kelemahan hukum. Kalau kamu Terima kasih. Untuk pertemuan ke-12 membahas tentang ijtihad dan mujtahid. Makna ijtihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan. Usaha seorang ahli hukum Islam, faqih, untuk mengerahkan kemampuan maksimal dalam menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil rinci Al-Quran dan sunnahnya ketika tidak ada nas yang tegas. Intinya, ijtihad dilakukan saat tidak ada hukum yang eksplisit dalam teks. Pengertian mujtahid. Mujtahid adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Dengan kata lain, mujtahid adalah pelaku ijtihad. Persyaratan mujtahid. Seseorang mujtahid harus memiliki beberapa syarat utama, antara lain menguasai Al-Quran, mengetahui ayat-ayat hukum, memahami tafsir dalam konteksnya, menguasai hadis, mengetahui hadis hukum, mampu membedakan hadis sahih, hasan, dan dhaif, menguasai bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, karena sumber hukum berbahasa Arab, menguasai ushul fikih, kaidah penggalian hukum, mengetahui ijma dan khilaf ulama agar tidak menetapkan hukum yang sudah disepakati, memahami maqasid syariah, tujuan hukum Islam, perlindungan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, bersifat adil dan bertakwa, tidak mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Berbagai mujtahid. Dalam sejarah ushul fikih, mujtahid dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mujtahid mutlak, mujtahid mujtahid absolut, mampu membuat metode istinbat sendiri. Contoh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mujtahid muntasib atau terikat mazhab, berijtihad dalam mazhab tertentu, mengembangkan pendapat imam mazhab. Mujtahid mazhab, menggunakan metode mazhab untuk menetapkan hukum. Mujtahid fatwa, mengeluarkan fatwa dalam kasus baru berdasarkan mazhab yang ada. Mujtahid tarjih, memiliki pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama. Produk ijtihad kontemporer. Ijtihad masa kini menghasilkan banyak ulama baru karena perkembangan zaman. Misalnya, fikih kedokteran, transplantasi organ, bayi tabung, donor darah, fikih ekonomi perbankan syariah, asuransi syariah, cryptocurrency, masih dalam perdebatan ulama. Fikih teknologi, e-commerce atau transaksi digital, artificial intelligence dalam hukum Islam,
Fikih sosial, hukum donor organ setelah meninggal. Etika media sosial, fikih lingkungan perlindungan alam, larangan perusakan lingkungan. Kesimpulan, ijtihad adalah upaya serius menggali hukum Islam. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Tidak semua orang bisa menjadi mujtahid karena syaratnya ketat. Ijtihad terus berkembang untuk menjawab masalah modern. Untuk pertemuan ke-13 menjelaskan tentang beberapa aspek tentang kaidah-kaidah fikih, pengertian qawaid al-fiqhiyah, syarat-syarat qawaid al-fiqhiyah, hikmah qawaid al-fiqhiyah, klasifikasi qawaid al-fiqhiyah. Berikut ringkasan beberapa aspek tentang qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Pengertian qawaid al-fiqhiyah secara bahasa, kaidah, dasar, aturan atau fondasi fikih yang berkaitan dengan fikih. Secara istilah, qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih yang bersifat menyeluruh, kuli, dan mencakup banyak cabang hukum fikih furu' yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang serupa. Contoh kaidah al-umur bin makosidihha, segala perkara tergantung pada tujuan. Syarat-syarat qawaid al-fiqhiyah. Agar suatu kaidah dapat dianggap sebagai kaidah fikih yang muntabir, biasanya memenuhi beberapa syarat berikut. Bersifat umum atau kuli, mencakup cabang hukum bukan kasus tunggal, tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang qati', harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bersifat dominan, aglabiyah, berlaku pada mayoritas kasus meskipun ada aturan pengecualian, memiliki banyak cabang hukum (furu'), dapat diterapkan pada banyak permasalahan fikih. Hikmah qawaid al-fiqhiyah. Beberapa hikmah mempelajari kaidah fikih, memudahkan memahami hukum fikih karena tidak perlu menghafal satu persatu kasus, menyatukan permasalahan yang beragam, banyak masalah baru bisa dikembalikan ke kaidah hukum, membantu ijtihad ulama, menjadi pedoman dalam menetapkan hukum baru, mempercepat pengambilan keputusan hukum dalam masalah yang belum ada teks spesifikasinya, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Fikih dapat berkembang sesuai zaman. Klasifikasi qawaid al-fiqhiyah. Kaidah fikih biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kaidah induk al-qawaid al-kubra. Ada 5 kaidah besar yang sangat terkenal. Al-umur bil maqasidah, segala sesuatu tergantung niatnya. Al-yakin la yazullu bil al-syak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Al-masyaqqah tajlibu al-tasyir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Al-dorar yuzal, bahaya harus dihilangkan. Al-adah muqahamah, adat dapat dijadikan hukum. Kaidah cabang al-qawaid al-far'iyah, turunan dari kaidah induk, lebih spesifik pada di bidang tertentu, muamalah, ibadah, dan lain-lain. Contoh, apa yang diharamkan banyaknya, maka diharamkan pula sedikitnya. Kaidah khusus al-qawaid al-qasah berlaku pada bab tertentu saja, tidak seluas kaidah induk. Terima kasih. Untuk pertemuan ke-14, penjelasan kaidah-kaidah pokok al-qawaid al-kubra. 1. Kaidah motif suatu perbuatan al-umur bi maqasidah, artinya segala sesuatu perbuatan tergantung pada niat, tujuan, atau motifnya. Makna dalam Islam, nilai suatu amal ditentukan oleh niat di baliknya, bukan hanya untuk lahiriahnya. Dasar, berdasarkan hadis, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh penerapan: seseorang makan. Jika niatnya untuk menguatkan tubuh agar bisa ibadah, bernilai ibadah. Jika hanya untuk kesenangan, hanya aktivitas biasa, sedekah karena Allah. Ibadah karena pamer, tidak berpahala, bahkan bisa berdosa. Kaidah yakin dan ragu. Al-yakin la yuzu bi al-syak. Artinya, keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Makna, jika seseorang sudah memiliki keyakinan kuat, lalu muncul keraguan, maka yang dipegang adalah keyakinan awal, bukan keraguan. Dasar. Prinsip ini digunakan dalam banyak hukum fikih untuk menjaga kepastian hukum. Contoh penerapan. Seseorang sudah yakin telah berwudu, lalu ragu batal atau tidak, maka dianggap masih suci, wudu tetap sah. Yakin sudah sholat 3 rakaat, lalu ragu apakah 3 atau 4. Tetap berpegang pada yang yakin 3 rakaatnya, lalu sujud sahwi. Kesimpulan singkat. Kaidah notif tahu niat menentukan nilai amal. Kaidah yakin dan ragu menjaga kepastian hukum dari kegangguan keraguan. Terima kasih. Untuk pertemuan ke-15, pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan membiarkan perbedaan apa yang ada pada orang lain, baik dalam hal pendapat, keyakinan, budaya, maupun kebiasaan tanpa memaksakan kehendak sendiri. Dalam konteks sosial keagamaan, toleransi berarti mengakui hak orang lain untuk berbeda dan hidup berdampingan secara damai. Unsur-unsur toleransi. Toleransi memiliki beberapa unsur penting, yaitu menghargai perbedaan, mengakui bahwa setiap orang memiliki keyakinan, budaya, dan pandangan yang berbeda. Saling menghormati, tidak merendahkan atau melecehkan keyakinan orang lain. Keterbukaan atau open-minded, mau menerima keberagaman sebagai kenyataan sosial. Sikap damai, menghindari konflik dan kekerasan dalam perbedaan. Keadilan sosial, memberikan hak yang sama tanpa diskriminasi. Batasan toleransi. Toleransi tidak berarti bebas tanpa batas. Ada batasan yang harus dijaga, tidak boleh mencampur adukan akidah. Setiap agama tetap menjaga keyakinan masing-masing. Tidak melakukan pemaksaan keyakinan, tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama tertentu. Tidak membenarkan hal yang bertentangan dengan prinsip agama. Toleransi bukan berarti menghalalkan yang haram dalam agama sendiri. Tetap menjaga identitas dan prinsip agama. Menghormati orang lain tanpa mengorbankan keyakinan sendiri. Toleransi antar umat beragama dan pengaruhnya. Pengertian toleransi antar umat beragama dalam sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda tanpa mencampuri urusan keyakinan masing-masing. Menghormati hari besar agama lain. Contoh sikap: tidak mengganggu ibadah agama lain, bekerja sama dalam kegiatan sosial, bencana lingkungan, dan lain-lain. Hidup rukun di masyarakat yang majmuk. Pengaruh positif: menciptakan kerukunan dan perdamaian, mengurangi konflik antar kelompok, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan kerja dalam sosial, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pengaruh negatif jika intoleransi terjadi: timbul konflik sosial, perpecahan masyarakat, hilangnya rasa aman, menghambat pembangunan. Kesimpulan, toleransi adalah sikap penting dalam kehidupan masyarakat yang beragama, tetapi harus memiliki batas agar tidak merusak keyakinan dan prinsip agama masing-masing. Sikap anti-intoleransi berarti menolak segala bentuk kebencian, diskriminasi, dan kekerasan akibat perbedaan.